Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akhtar Ali Raihan. Saya di sini akan menjelaskan tentang solusi nomor 2 tentang Sturm-Liouville sebagai berikut. Oke, untuk soalnya expo aksen ditambah lambda per x kali u sama dengan 0. Untuk batasnya itu x kurang dari x lebih dari 1 kurang dari e, lambda untuk lambdanya sendiri bilangan real sembarang. Oke, untuk nilai awalnya u1 sama dengan u aksen e sama dengan 0. Oke, langsung ke soal. Kita pertama ditanya itu untuk menentukan fungsi nilai eigen dari masalah Sturm-Liouville. Nah, berarti kita bikin dulu biar mudah persamaannya, berarti x u aksen sama dengan u aksen ditambah x u double aksen. Baru u aksen ini dari mana? Ini dari fungsi turunan yang u v aksen ditambah u aksen v. Nah, itu baru kita masukkan ke persamaan, lalu kita kalikan dengan x, maka akan terjadi x u aksen ditambah x kuadrat u double aksen ditambah lambda u sama dengan 0. Baru kita cari persamaan karakteristiknya dengan kita permisalkan x sama dengan x pangkat r. Nah, berarti kita bikin dulu di sini x pangkat 2 u double aksen. Nah, berarti u double aksen kan turunan kedua dari x pangkat r. Nah, itu jadi r kali r min 1 kali x pangkat r min 2. Nah, baru turunan pertama dari x pangkat r berarti x kali r pangkat x r min 1 ditambah lambda x r sama dengan 0. Nah, baru habis itu kita masukkan, nanti akan ada bilangan yang sama, yaitu min x pangkat r dikali r ditambah r pangkat x pangkat r. Itu akan habis. Nah, baru di sini x pangkat r kita kalikan dengan x pangkat r min 2, berarti kan x pangkat 2 dikalikan x pangkat r min 2, berarti sisa x pangkat r. Nah, baru habis itu kita operasikan, akan terbentuk r kuadrat sama dengan negatif lambda. Baru untuk, karena tadi itu lambdanya adalah sembarang bilang real, maka terdapat ada 3 kasus. Yang pertama itu untuk lambda sama dengan 0, yaitu r kuadrat min sama dengan negatif lambda, berarti r kuadrat sama dengan 0. Nah, r itu berarti R1 sama 2-nya itu sama dengan 0. Baru kita masukkan X itu C1 R pangkat 0 ditambah X C2 R pangkat 0. Kenapa ada X? Karena R1 sama 2-nya itu adalah bilangan yang sama. Nah, berarti C1 ditambah X C2 sama dengan 0. Kita masukin batas pertama U1, berarti C1 tambah C2 sama dengan 0. U aksen E sama dengan C2 sama dengan 0. U aksen E berarti turunan dari yang ini, itu akan menjadi C2 sama dengan 0. Nah, baru karena hasilnya itu 0 dan C2 sama dengan 0, berarti C1-nya itu harus sama dengan 0 agar hasilnya 0. Nah, karena lambda sama dengan itu bukan nilai eigen, lambda sama dengan itu bukan nilai eigen karena diperoleh solusi yang trivial. Untuk lambda kurang dari 0, itu kita misalkan lambda sama dengan negatif A kuadrat untuk A lebih dari 0, agar A-nya itu pasti negatif, baru kita masukkan, maka akan diperoleh R1 sama R2-nya plus minus A. Baru UX itu sama dengan C1X minus A ditambah C2X pangkat A, U1 itu, baru kita masukkan U1 dan jadinya C1 sama dengan negatif C2. Baru kita masukkan batas kedua U aksen E. Nah, karena C1 sama dengan negatif C2, berarti yang di sini itu, pertama ini kan turunan dari sini. Nah, baru di sini itu karena C1 itu sama dengan negatif C2, berarti bisa kita kalikan dengan negatif C2. Oke, nanti setelah itu kita bisa kurungkan, nah akan menjadi A C2 dikali E negatif A pangkat min 1 ditambah C2 A pangkat, ini harusnya E pangkat A min 1 ya, oke, sama dengan 0. Nah, karena E A pangkat min 1 dan E A pangkat min 1, E pangkat min A min 1 ditambah E A pangkat min 1 tidak sama dengan 0, sehingga seharusnya C2 itu sama dengan 0. Nah, maka C1-nya itu juga pasti 0. Nah, berarti lambda kurang dari 0 itu bukan nilai eigen karena mau solusi trivial. Oke, untuk lambda lebih dari 0, misal kita bikin lambda sama dengan A kuadrat, maka R kuadrat itu sama dengan negatif A kuadrat, R-nya itu sama dengan plus minus alfa I. Nah, karena R1 tidak sama dengan R2, berarti kita, dan ini solusi bilangan kompleks, berarti R1 sama dengan A plus IB, R2 sama dengan A min IB, maka solusinya Y sama dengan X pangkat A, C1 cos beta ln X ditambah C2 sin B beta ln X. Nah, kita misalkan alfa sama dengan 0 dan beta sama dengan A, maka akan terbentuk seperti ini, menjadi C1 cos A ln X ditambah C2 sin A ln X. Nah, baru kita masukkan batas pertama U1. U1 kan berarti X-nya disubstitusi jadi 1. Nah, berarti ln 1 kan 0, 0. Nah, berarti C1 cos 0 ditambah C2 sin 0 sama dengan 0. Cos 0, 1, sin 0, 0. Berarti C1 kali 1 sama dengan 0 dan C1 sama dengan 0. Oke, untuk U aksen X-nya itu berarti turunan dari yang ini. Turunan dari yang ini. Nah, itu akan diperoleh seperti ini. Nah, habis itu kita substitusikan jadi bilangan, jadi E-nya masuk, jadi seperti ini. Nah, baru min A sin A plus per E kali C1 tambah A cos A per E C2 sama dengan 0. Nah, habis itu kenapa ini hilang? Itu karena C1-nya tadi kan sama dengan 0. Berarti ini 0, habis. Berarti A
cos A per C sama dengan C2 sama dengan 0. Nah, baru karena C2 kita itu harus buat C2 agar solusinya non trivial kan C2-nya tidak boleh sama dengan 0 kan. Nah, berarti kita bikin A cos A ini per E itu harus tidak sama dengan 0. Nah, berarti UNX C2 berarti nanti jadinya seperti ini. Ini kan biar tidak sama dengan biar cos A-nya ini fokusnya 0. Berarti itu akan berlaku jika N sama dengan 1, 2. Ya, gitu. Nah, baru solusinya UNX sama dengan C2 sin Pi per 2 ditambah 2 Pn ln X. Yang kedua itu buktikan ortogonal. Ya, buktikan fungsinya itu ortogonal. Nah, itu berarti jika kita bentuk Sturm-Liouville-nya itu seperti ini, akan ortogonal jika integral dari batasnya Ps UM UNX dx sama dengan 0. Nah, dari soalan kita bisa lihat Rx sama dengan X, Qx sama dengan 0, Px sama dengan 1 per X. Baru habis itu kita tinggal masukkan, dan di sini juga ada ln X, lupa. Nah, baru habis itu kita misalkan ln X itu sama dengan ke C, berarti 1 per X itu sama dengan D ke C. Nah, X sama dengan 1 itu ke C-nya sama dengan 0, jika X sama dengan E, ke C-nya sama dengan 1. Nah, baru kita masukkan seperti ini, ya, masuk, itu. Baru habis itu kita ingat rumus 2 sin A sin B itu sama dengan cos A min B min cos A plus B, baru kita tinggal masukin lagi ke dalam rumusnya dan akan terbentuk menjadi seperti ini. Nah, ini itu hasil dari yang ini dimasuk-masukin. Baru habis itu baru habis itu karena di sini ada yang sama, di sini 1/2 min 1/2 berarti habis. Di sini 1/2 ditambah 1/2 berarti 1. Nah, berarti di sini jadi cos 2m min 2n pi ke C dikurang cos 2m plus 2n plus 1 pi ke C d ke C. Nah, baru habis itu kita bisa hitung integralnya. Nah, setelah kita hitung integralnya akan seperti ini. Nah, di sini karena setiap sin MP itu hasilnya 0, jika M-nya itu 0, lebih dari 1, lebih dari 1, lebih dari 2, lebih sama dengan 3, dan seterusnya, itu kan hasilnya pasti 0. Nah, di sini ini kan anggap aja ini kayak M-nya. Ini kayak M-nya. Angka sembarang. Nah, karena dikalikan Pi, berarti hasilnya 0. Berarti di sini 0, di sini 0. Nah, berapapun angkanya pasti hasilnya 0. Berarti di sini 0 dikurang 0, 0 dikali C per 2, hasilnya 0. Ya, sekian dari saya untuk mempresentasikan soal nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.